saudara untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Ristini. Saya mahasiswi PGRI Pontianak, kelas A tadi semester 4, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah manajemen pendidikan yang terdiri dari 3 bab. Berikut penjelasan materi dari saya, selamat menyaksikan. Yang kedua, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan utama manajemen pendidikan adalah melaksanakan suatu pembentukan kepribadian pelajar yang berdasarkan dengan tujuan dari pendidikan nasional ke tingkat perkembangan atau perbaikan untuk usia pendidikan, yang dimana di sini peserta didik dituntut untuk bisa berkembang dalam suatu proses pembelajaran. Dan manfaat dari manajemen pendidikan ini yang pertama, mewujudkan suasana proses belajar dan belajar yang efektif, aktif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah citra positif pendidikan semakin meningkat. Yang ketiga, yaitu fungsi manajemen pendidikan, yang dimana di sini ada 4. Yang pertama sebagai perencanaan. Di sini peserta didik dituntut untuk merencanakan sesuatu yang akan. Yang kedua, melakukan perorganisasian. Yang ketiga, sebagai pelaksana. Dan yang terakhir adalah sebagai pengawasan. Materi yang keempat adalah prinsip manajemen pendidikan. Prinsip manajemen pendidikan di sini saya ambil 2. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup manajemen pendidikan. Di sini terdapat 3 ruang lingkup. Yang pertama, berdasarkan wilayah kerja yang dimana terdiri dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota sehingga manajemen kelas. Yang kedua, berdasarkan objek garapan. Di sini terdiri dari manajemen sekolah, personil serta kurikulum dalam sekolah. Yang ketiga, berdasarkan fungsi yang dimana merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan. Bab yang kedua adalah manajemen kesiswaan. Di sini manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai masuknya peserta didik atau siswa sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Yang kedua, manajemen kesiswaan atau penerimaan siswa. Di sini terdapat 3 cara penerimaan siswa. Yang pertama, penetapan persyaratan siswa yang akan diterima, di mana di sini setiap sekolah berbeda dalam menetapkan persyaratan calon siswa baru yang akan diterima. Pada umumnya, persyaratan ini menyangkut aspek waktu, persyaratan, dan proses penerimaan siswa baru. Dan yang kedua, pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Panitia penerimaan siswa baru dilakukan sekali setahun, yang dimana panitia penerimaan siswa baru terdiri dari kepala sekolah dan beberapa guru yang termasuk ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, yakni syarat-syarat pendaftaran siswa baru, formulir pendaftaran, pengumuman, buku pendaftaran, waktu pendaftaran, jumlah calon yang diterima, serta pengumuman yang akan masuk ke sekolah tersebut. Yang ketiga, setelah sudah menerima siswa baru, maka akan dilakukannya masa orientasi siswa baru, yang dimana merupakan suatu kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah, dengan bertujuan agar peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu pembinaan siswa, yang di sini terdapat 2. Yang pertama, bimbingan, di mana bimbingan di sini bertujuan untuk siswa agar dapat tercapainya tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir bimbingan pribadi. Yang kedua, pembinaan disiplin di siswa. Disiplin sekolah ialah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk dapat perilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang mana diketahui setiap siswa ini banyak sekali melanggar perintah-perintah yang diaturkan oleh sekolah, yang mana ada merokok di kelas, bolos, serta melawan guru. Dan bab yang terakhir adalah manajemen sarana dan prasarana, yang dimana di sini terdapat 3 materi. Yang materi pertama, pengertian manajemen sarana dan prasarana.
Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Menurut Rugagia, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan, baik pembelajaran maupun kegiatan lain, sehingga seluruh kegiatan belajar dapat dengan lancar. Yang kedua adalah fungsi manajemen sarana dan prasarana, yang dimana di sini terdapat 7 fungsi. Fungsi yang pertama adalah perencanaan atau analisis kebutuhan, yang dimana kegiatan analisis kebutuhan terhadap segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan sekolah untuk kegiatan pembelajaran, peserta dan didik, dan kegiatan penunjang lainnya. Yang kedua adalah pengadaan. Proses kegiatan mengadakan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan cara membeli, menyumbang, hibah, dan lain-lain. Yang ketiga, penginvestasian adalah sebuah kegiatan untuk penggunaan, penyelenggaraan, peraturan, dan penataan barang-barang, serta menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah ke dalam suatu daftar investasi barang secara teratur, seperti kursi, meja, lemari, kapur, spidol, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang di sini pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Yang dimana di sini kita menjaga barang tersebut agar tetap terjaga, tidak rusak, jika rusak dapat diganti. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Di sini kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk jenis barangnya, sehingga barang tersebut dapat awet dan tahan lama. Selanjutnya yaitu penghapusan. Yang di sini adalah pelepasan suatu barang dari kepemilikan dan tanggung jawab pengurusnya oleh pemerintah atau swasta. Yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Penggunaan barang-barang sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan cara membuat laporan penggunaan barang-barang tersebut yang diajukan pada pimpinan. Dan yang terakhir adalah peran guru dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini, guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran, yaitu alat pengajaran, alat peraga, dan media pengajaran lainnya, dibandingkan dengan keterlibatan dengan sarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan. Dalam melaksanakan sarana dan prasarana, yaitu mengidentifikasikan dan mengusulkan kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik maupun pendidik. Nah, hanya itu yang dapat materi yang